Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Dr. Dina Sukma SPSI, SPSI, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan 103. Di sini izinkan kami untuk dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sebagai moderator Nadira Lutfia dengan NIM 2305268. Kemudian rekan saya Nadira Kanahaya Rizaldi dengan NIM 230181113. Kemudian Sonia Siregar dengan NIM 230311101. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memulai pembahasan kita dari pengertian teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini ialah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta bagaimana perilaku tersebut dipelajari dan dimodifikasi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini berpendapat bahwa semua perilaku manusia, termasuk proses belajar, dapat dijelaskan melalui stimulus dan respon, tanpa mempertimbangkan proses mental atau emosi yang tidak dapat diamati. Behaviorisme sebagai aliran psikologi berfokus pada studi perilaku eksternal yang dapat diukur. Dalam konteks belajar, behaviorisme menganggap bahwa belajar terjadi ketika individu mengalami perubahan perilaku akibat pengalaman. Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui pengaruh lingkungan. Kemudian, selanjutnya pengertian teori belajar behavioristik menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Kanahaya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pendapat para ahli tentang teori behavioristik. Pendapat ahli pertama yaitu dari John B. Watson, yang mana ia berpendapat bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan pada proses mental yang tidak terlihat. Contohnya, jika seorang anak belajar untuk tidak menyentuh kompor yang panas setelah melihat teman atau orang dewasa terluka, ini adalah hasil dari pengalaman yang memberitahu anak bahwa perilaku tertentu atau menyentuh kompor tersebut berbahaya. Teori yang kedua yaitu dari Ivan Pavlov. Berdasarkan eksperimennya, ia menunjukkan bahwa perilaku dapat dikondisikan. Pavlov menjelaskan bahwa belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respon yang dapat dibentuk melalui pengkondisian. Sebagai contohnya, berdasarkan eksperimennya yang terhadap anjing, ketika anjing belajar mengeluarkan air liur, ketika mendengarkan bel, meskipun tidak ada makanan, ini menunjukkan bahwa perilaku bisa dipelajari melalui asosiasi. Next. Pendapat selanjutnya yaitu dari Edward L. Pendapat selanjutnya itu dari Edward L. Thorndike, yang mana ia mengemukakan bahwa hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan akan diperkuat, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan akan lemah. Ia menyatakan belajar adalah proses membentuk hubungan antara stimulus dan respon yang menghasilkan perilaku yang diinginkan. Contohnya,
Jika seorang siswa menyelesaikan tugas matematika dengan benar dan mendapatkan pujian dari guru, kemungkinan besar siswa tersebut akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas serupa di masa depan. Pendapat selanjutnya itu dari B.F. Skinner, yang mana ia berpendapat bahwa belajar adalah proses penguatan perilaku yang dihasilkan dari respon terhadap lingkungan. Dalam pandangannya, perilaku dapat dibentuk dengan menetapkan kondisi yang tepat, di mana penguatan positif berfungsi untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Contohnya yaitu ketika di dalam lingkungan kelas. Jika seorang siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi mendapatkan pujian dari guru, maka siswa tersebut lebih cenderung untuk berpartisipasi lagi di lain waktu. Next. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip utama behavioristik. Prinsip yang pertama yaitu hubungan stimulus-respon, yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan respon terhadap stimulus tertentu yang diberikan. Misalnya, ketika seorang guru mengajukan pertanyaan, yaitu sebuah stimulus, siswa yang mengetahui jawabannya akan merespon dengan mengangkat tangan dan menjawabnya. Pengulangan situasi ini akan memperkuat hubungan antara stimulus, yaitu pertanyaan, dan respon, yaitu berupa jawaban siswa. Prinsip selanjutnya yaitu reinforcement atau penguatan. Penguatan positif seperti memberikan pujian atau stiker kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik mendorong mereka untuk mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Sebaliknya, penguatan negatif mengacu pada pengurangan sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya, jika seorang siswa merasa tidak nyaman belajar dalam suasana yang bising dan guru membolehkan mereka belajar di tempat yang tenang, hal ini dapat meningkatkan kenyamanan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar lebih aktif. Dengan memberikan penguatan yang tepat, guru dapat memperkuat perilaku positif yang diinginkan dari siswa. Prinsip yang ketiga yaitu pengulangan dan pembiasaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa perilaku baru dapat dibentuk melalui pengulangan stimulus dan respon yang sama secara konsisten. Dalam praktiknya, ketika seorang guru mengajarkan tabel perkalian, mereka mungkin meminta siswa untuk mengulang tabel tersebut setiap hari dengan latihan soal yang bervariasi. Melalui pengulangan yang terus-menerus, siswa akan mulai mengingat tabel perkalian dan dapat menggunakannya secara otomatis saat diperlukan. Pembiasaan ini mengindikasikan bahwa perilaku belajar dapat diperkuat seiring dengan berjalannya waktu dan melalui latihan yang konsisten. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kanaya. Setelah kita mendengarkan pengertian teori behavioristik menurut para ahli dan juga prinsip-prinsip utamanya, kemudian kita akan membahas penerapan dalam pembelajaran, kemudian kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik ini yang akan dipaparkan oleh rekan saya Sonia. Kepada Sonia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama itu, aplikasi teori berdasarkan tujuan pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Guru perlu merumuskan apa yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu ada sifat materi pembelajaran. Materi ajar harus disusun dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami dan menguasai informasi secara bertahap. Yang ketiga, karakteristik siswa. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan siswa saat menerapkan teori ini. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan dan gaya belajar yang berbeda, sehingga metode pengajaran yang digunakan harus disesuaikan. Next. Nah, yang keempat, media dan fasilitas pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Alat bantu seperti papan tulis, flashcard, atau aplikasi pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan. Yang kelima, evaluasi yang menekankan respon. Evaluasi dalam teori behavioristik biasanya berfokus pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Guru dapat menggunakan tes atau kuis untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 6. Modifikasi perilaku. Teori ini juga dapat diterapkan untuk memodifikasi perilaku siswa. Guru perlu menetapkan aturan dan konsekuensi yang jelas untuk mengelola perilaku di kelas. 7. Membentukkan lingkungan belajar yang positif. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif sangat penting dalam penerapan teori behavioristik. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan rutinitas yang jelas dan konsisten. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari materi tersebut. Yang pertama itu kelebihannya, pendekatan yang terukur. Yang kedua itu fokus pada perilaku positif. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, pembentukan kebiasaan belajar. Nah, setiap ada kelebihan kan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama, ada mengabaikan proses kognitif. Yang kedua, siswa sebagai individu pasif. Dan yang terakhir, pembelajaran terbatas pada perilaku. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sonia. Nah, sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang teori behavioristik dan penerapannya dalam belajar. Sebagai kesimpulan, teori behavioristik menekankan bahwa perilaku individu terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, di mana stimulus memicu respon, pembelajaran dianggap sebagai hasil pembiasaan dan penguatan, dengan reward untuk perilaku yang diinginkan dan punishment untuk yang tidak diinginkan. Nah, guru berperan mengontrol lingkungan belajar menggunakan teknik seperti drill, latihan, dan penguatan positif. Pendekatan ini efektif untuk keterampilan dasar, namun dikritik karena kurang memperhatikan aspek kognitif dan motivasi internal siswa. Teori ini berfokus pada pengendalian lingkungan untuk membentuk perilaku yang tidak dapat diukur. Nah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman rekan-rekan saya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.